Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masuk lagi ke materi. Tadi rekan-rekan sudah saya absen. Baik, rekan-rekan, untuk hari ini adakah temannya yang tidak hadir? Berapa orang, Kosma? Satu orang. Satu orang ya, atas nama? Ridwan. Oke, baik, terima kasih. Saya masuk lagi ke materi. Tadi rekan-rekan sudah saya absen. Ternyata yang tidak hadir hanya satu orang. Materi kita hari ini adalah terkait manajemen keuangan. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat manajemen keuangan apa, dan nanti tugas-tugas yang sudah rekan-rekan lakukan di lapangan, yaitu melakukan observasi dan mewawancara terkait manajemen keuangan, nanti akan kita bahas secara singkat. Saya ingin mengetahui rekan-rekan bagaimana proses rekan-rekan melakukan observasi tersebut, apa yang rekan-rekan dapatkan dari hasil tersebut. Oke, di sini manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Artinya, manajemen keuangan itu tidak hanya melakukan perencanaan saja, tidak hanya melakukan perencanaan, tidak hanya menganggarkan, tapi juga melakukan pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan yang paling penting adalah pencarian dan penyimpanan dana. Karena manajemen keuangan tersebut harus mencari dana nih, rekan-rekan. Pencarian dana itulah sebagai saving dan untuk menambah modal serta keuntungan bagi perusahaan. Manajemen keuangan tersebut tidak hanya bisa diterapkan pada suatu perusahaan swasta ataupun organisasi pemerintah, tapi kita orang pribadi juga perlu menerapkan bagaimana caranya melakukan manajemen keuangan. Di sini rekan-rekan apakah sudah ada yang melakukan penerapan manajemen keuangan tersebut? Coba secara mandiri saja, satu orang, ada yang berani tidak menunjukkan bahwa sudah menerapkan nih manajemen keuangan yang baik nih? Rini? Delina? Belum. Padahal secara pribadi, bagi orang pribadi melakukan penerapan manajemen keuangan itu sangat mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena rekan-rekan hanya membuat arus kas saja. Penghasilan yang rekan-rekan mendapatkan mulai dari arus kas, kas masuk dan kas keluar, itu saja yang rekan-rekan harus manajemenkan. Contoh, kalau seandainya rekan-rekan sudah bekerja dan sudah mendapatkan finansial berupa gaji, maka rekan-rekan tahu nih bagaimana menerapkan manajemen keuangannya. Karena apa? Karena rekan-rekan sudah tahu nih berapa uang masuk dan apa saja yang harus rekan-rekan keluarkan. Contoh, misalkan Delina bekerja mendapatkan finansial gaji 4 juta per bulan. Dari 4 juta, Delina harus bisa nih mengeluarkan apa saja yang harus Delina keluarkan. Mungkin kebutuhan bayar uang semester, maka Delina harus memisahkan terlebih dahulu nih uangnya untuk apa gitu. Mungkin Delina saving 1 juta, 2 juta untuk kebutuhan hidup, 1 jutanya lagi itu untuk entertain. Entertain itu mulai dari kebutuhan Delina berupa kuota, berupa kebutuhan papan Delina, maka harus bisa menerapkan itu gitu. Manajemen keuangan itu sendiri nanti berbicara terkait pengelolaan dan penyimpanan dana. Kalau di sini secara umum itu hanya untuk suatu organisasi atau perusahaan, tapi Delina bisa menerapkan untuk, dan rekan-rekan lain bisa menerapkan untuk kebutuhan pribadi, yaitu manajemen keuangan diri. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen keuangan, di mana ada 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama terkait keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan pengelolaan aset. Nah,
Terkait keputusan pendanaan, bisa kita lihat keputusan pendanaan ini meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, seperti kebijakan dalam menerbitkan obligasi, serta kebijakan hutang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Artinya, perusahaan tersebut harus memberikan keputusan yang tepat dalam pendanaan. Apakah nanti pendanaan yang bersumber dari internal ataupun dari eksternal perusahaan. Biasanya jika perusahaan tersebut mendanai bisnisnya melalui internal, maka dia sudah melakukan perencanaan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun berikutnya itu sudah dianggarkan dari tahun sebelumnya. Jika dia melakukan pendanaan melalui eksternal perusahaan, maka biasanya di dalam tahun berjalan. Keputusan pendanaan ini dilihat dari kondisi yang ada pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya, keputusan investasi bicaranya terkait kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau harta atau fixed asset seperti tanah, gedung, serta peralatan mesin atau aktiva finansial yang berupa surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Perlu saya kasih contoh dan saya gambarkan terkait keputusan investasi, bisa dilihat dari perusahaan retail modern yang sudah banyak beredar di wilayah Indonesia seperti Alfamart dan Indomaret. Biasanya mereka terkait investasi modal, mereka tidak pernah melakukan investasi aset seperti tanah dan gedung. Biasanya mereka hanya melakukan sewa di sana. Kenapa? Karena suatu waktu perusahaan tersebut bisa saja menutup gerai-gerai retailnya di beberapa tempat, maka keputusan investasi yang mereka lakukan jangka panjangnya adalah hanya sewa. Sangat jarang ada yang berinvestasi untuk bangunan dan tanah di wilayah tertentu, karena beberapa pertimbangannya adalah beberapa risiko yang mungkin bisa terjadi sehingga dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya adalah keputusan pengelolaan aset, di mana kebijakan yang meliputi pengelolaan aset yang dimiliki dengan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Nah, bagi Alfamart dan Indomaret biasanya mereka menerapkan prinsip efektif dan efisien, efektif dalam pengelolaan dan efisien dalam anggaran. Setelah itu 2023, 2024 sampai saat ini belum ada pergerakan yang signifikan. Jadi untuk di 2025 ke bawah itu trennya cenderung turun, dan juga mungkin tren kedepannya sepertinya 2026 dan 2027 sepertinya juga trennya juga akan masih turun, karena ini faktor ya. Jadi sebagian besar batu bara dunia itu Baik rekan-rekan, hari ini kita juga mereview hasil observasi yang rekan-rekan lakukan di perusahaan guna mengetahui manajemen keuangan yang berjalan secara optimalkah atau tidak di perusahaan tersebut. Untuk pertama, saya minta kepada saudari Delina untuk menjelaskan hasil observasi dan wawancara yang saudari lakukan di perusahaan tersebut. Kepada saudari, silakan. Baik Pak, dari hasil observasi yang saya lakukan kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa seorang manajer perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola unsur-unsur dan segi keuangan. Karena segi keuangan itu merupakan hal penting bagi perusahaan. Jika seorang manajer perusahaan tidak dapat mengelola keuangan tersebut, maka akan terjadi kesulitan dalam mengelola perusahaan tersebut. Baik, terima kasih saudari Delina sudah menjelaskan terkait manajemen keuangan. Semoga rekan-rekan yang lain juga bisa mengetahui bagaimana proses atau siklus manajemen keuangan, tata kelola manajemen keuangan mulai dari arus kas
hingga pelaporan yang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya saya minta kepada saudari Rini untuk menjelaskan terkait manajemen keuangan yang saudari temukan dari hasil observasi di lapangan kemarin. Hasil observasi saya kemarin tentang manajemen keuangan ialah seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaannya untuk merealisasikan maksimum bagi perusahaan. Seorang manajer juga harus mampu memahami arus peredaran keuangan, baik eksternal maupun internal. Sekian. Baik, rekan-rekan, kita lihat dulu terkait video penjelasan materi yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nanti habis ini boleh rekan-rekan diskusi dan review dari materi yang ada di video ini. Oke, baik rekan-rekan, tadi kita sudah melihat 7 prinsip dalam video yang saya tayangkan, yaitu 7 prinsip manajemen keuangan. Berikutnya adalah saya perlihatkan 3 cara untuk mengelola keuangan pribadi. Mungkin kita bisa lihat gini. Nanti tolong rekan-rekan simpulkan. Nih. Oke, selanjutnya ada terkait nomor 2 adalah rekan-rekan harus punya tabungan baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Oke. Milenial itu harus punya tabungan ternyata. Bagaimana caranya mengelola keuangan pribadi. Yang ketiga adalah rekan-rekan harus bisa untuk bayar semua hutang kalau rekan-rekan punya hutang. Dari video singkat yang sudah saudara lihat, tolong saudara Owen simpulkan terkait manajemen keuangan secara pribadi seperti apa? Baik, kesimpulan saya pada video itu ialah yang pertama yaitu budgeting, yang kedua menabung, yakni ada jangka pendek dan jangka panjang, yang ketiga yaitu bayar semua utang. Mungkin itu saja, Pak. Oh baik, terima kasih. Rekan ketika melakukan observasi kemarin, apakah rekan-rekan melihat juga adanya modernisasi beragama atau toleransi beragama? Baik Pak, Ya. kebetulan kemarin waktu kami sedang observasi di sana. Baik, dari hasil observasi yang saudara-saudari lakukan di perusahaan tersebut dan saudara-saudari juga sudah melakukan wawancara, semoga ada pembelajaran dan pemahaman terkait manajemen keuangan yang saudara dan saudari dapatkan di sana secara langsung. Sedikit banyak saya berharap saudara-saudari bisa memahami tentang mekanisme manajemen keuangan, tentang fungsi dasar manajemen keuangan, dan penerapan-penerapannya seperti apa secara langsung di perusahaan tersebut. Terima kasih saudara-saudari sudah melakukan observasi lapangan secara langsung. Dari materi kita hari ini ada manajemen keuangan dan ruang lingkup manajemen keuangan, maka kita perlu menyimpulkan. Saya minta kepada saudari Delina untuk dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan saudari Delina. Baik Pak, dari materi yang saya dapat hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa manajer keuangan pada suatu perusahaan
harus sangat memahami unsur-unsur dan segi keuangan demi kemajuan perusahaannya sendiri. Lalu ada beberapa hal penting yang bisa kami pakai untuk mengelola keuangan pribadi. Yang pertama, budgeting. Yang kedua, menabung. Dan yang terakhir, bayar semua utang. Baik, dapat kita gambarkan bahwa manajemen keuangan itu penting baik untuk orang pribadi, perusahaan, swasta, ataupun organisasi. Karena perjalanan atau operasional dalam suatu perusahaan atau kegiatan tersebut juga tergantung bagaimana budgeting yang dianggarkan dan beberapa kekuatan anggaran tersebut, apakah menjadi kekuatan penganggaran yang sehingga bisa membuat operasional kegiatan berjalan ataukah tidak. Maka manajemen keuangan yang baik mampu untuk mengakomodir seluruh keputusan operasional dalam suatu perusahaan. Terima kasih rekan-rekan atas kerjasamanya, atas waktunya di materi perkuliahan hari ini. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.